Tapi kalau saya lihat dari senyum jamaah subuh ini orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang, utangnya lunas. Banyak juga ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla, wa nakhussu bidzikri Sayyidi al-habib Muhammad ibn Ali al-Jifri. Para habaib dan ulama, insyaallah matta'anallahu bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu dan keberkahan nasab mereka. Mudah-mudahan dengan ilmu itu Allah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah memanggil Nabi Yahya, kata Allah, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat. Ketika Nabi dipanggil Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa, ya Isa inni istafaituka 'alan nasi. Aku sudah memilihmu untuk manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam, ya Musa idrib bi'asakal hajar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke batu itu. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang sudah diturunkan kepada engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, kata Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad SAW kata Allah, alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kami lapangkan dadamu? Kita tidak boleh membeda-bedakan nabi-nabi. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita tidak boleh membedakan. Tapi Allah dengan ayat Al-Quran yang membedakan mereka. Kita tidak boleh membedakan dalam hal fisdiqi wal iman. Dalam hal membenarkan dan meyakini nabi-nabi itu tidak boleh kita membedakan. Ini kita benarkan, ini kita percayai, ini kurang percaya, enggak boleh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang membedakan, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dia panggil dengan namanya, yang satu dia panggil dengan jabatan dan kedudukannya. Yang satu dia berikan setelah berdoa, yang satu dia berikan baru saja terlintas di hatinya. Itulah dia Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kami lapangkan dadamu? Kenapa Allah menggunakan kata itu? Sama seperti seorang murid. Guru ketika sayang kepada muridnya, baru melihat tatapan matanya saja, belum dia ngomong, guru itu sudah paham. Lalu guru itu berkata kepada muridnya, kepada santrinya, dia katakan, apakah belum aku bacakan kitab ini kepadamu? Ketika mahasiswa itu ragu, kira-kira nilai saya nanti C atau A+ ya. Maka untuk meyakinkannya, dosen itu mengatakan, apakah belum saya bacakan kitab ini kepadamu? Kalimat apakah belum itu bukan bentuk pertanyaan, tapi untuk penguatan. Bukan ke dalam hatinya, tapi kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain yang meragukannya. Allah mau menguatkan hati mahasiswa yang lain. Apakah belum saya bacakan kitab ini kepadamu? Kalau yang lain itu hanya mendengar ucapan saya di kelas, tapi khusus untuk mahasiswa ini memiliki keistimewaan. Apakah belum saya bacakan kitab ini kepadamu ketika kamu bertalaqi kepada saya, sehingga mahasiswa lain pun sudah paham mengerti isinya. Begitulah Allah mengistimewakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad SAW bukan karena sujudnya, bukan karena hajinya, bukan karena ibadahnya, tapi karena ada yang di atas itu. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak. Makanya kedatangannya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kedatanganku adalah untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Makanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala memang betul diawali dengan ibadah, tapi puncak segala ibadah itu kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang sholat misalnya, ujung dari sholat itu adalah akhlak.
Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya, mohon maaf, kenakalan seksual. Munkar, kenakalan non seksual. Kenapa Allah membagi kenakalan itu kepada dua? Ada kenakalan yang seksual, ada kenakalan yang non seksual. Karena memang manusia itu begitu. Ada orangnya rajin sedekah, membantu anak yatim, tidak korupsi, tapi nakal secara seksual. Ada sebagian manusia itu tidak nakal secara seksual. Orangnya matanya nggak jelalatan, ngomongnya nggak porno, tapi bakhilnya minta ampun. Makanya ketika orang itu sholat, dua-duanya diselamatkan Allah. Jadi sholat bukan hanya sekedar tegak, berdiri, membungkuk, sujud, tasyahud, membaca ayat, fasih, tapi puncak daripada sholat. Sehingga orang tidak terlalu bangga kepada Allah. Saya sudah menghafal ini, saya sudah baca ini. Nah, karena puncak dari sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Bagaimana dengan puasa? Puncak dari puasa bukan menahan makan, menahan minumnya. Puncak dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Puncak dari haji bukan berapa kali tawafnya, sa'inya, itu rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunatnya. Puncak dari haji adalah faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Kalau dia sudah sempurna hajinya, maka dia punya 3 keutamaan. Pertama, la rafatha, tidak nakal secara seksual. Wala fusuqa, tidak nakal secara non seksual. Wala jidala, tidak nakal secara lisan. Kenapa haji lebih kompleks lagi? Kalau sholat tadi hanya 2 saja, seksual non seksual, tapi haji dibagi kepada 3. La rafatha, tidak nakal secara seksual. Wala fusuqa, tidak jahat secara non seksual. Wala jidala, dan tidak lagi kasar lisannya, lidahnya. Ada orang yang tidak nakal seksual, matanya nggak jelalatan, ngomongnya nggak porno, tidak korupsi, tidak nakal secara harta benda, tidak mengambil harta milik orang, tapi lidahnya kasar. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu, perbuatan baikmu, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, wal adha, dan menyakiti hati orang lain. Qaulum ma'rufun, ucapan yang baik, ucapan yang lembut, kata-kata yang santun, budi bahasa, budi pekerti, keluhuran akhlak mulia, etika moral. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun, dan ampunan, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada sedekah yatsba'uha adha. Orangnya rajin sedekah, tapi diiringi kata-kata yang kasar, caci maki, sumpah serapah. Kalau lagi emosi, tidak hanya marah, tidak hanya binatang yang keluar, tapi kebun binatang semuanya keluar dari lisannya, dari mulutnya. Mudah-mudahan kita tidak terlalu euforia, bangga sesaat dengan kehebatan ibadah kita, tapi puncak dari semua ibadah itu adalah akhlak. Akhlakul karimah, kelembutan, kebaikan, dan sopan santun, berbudi bahasa, bertata krama dalam berbicara. Dan yang paling banyak kesalahan bicara itu adalah yang ceramah. Man katsura kalamuhu katsura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, maka dialah yang paling banyak salahnya. Makanya yang paling banyak salahnya itu ya Ustadz Abdul Somad. Makanya ngomongnya subuh ini nggak terlalu panjang, hanya menunggu matahari terbit. Setelah terbit, habis itu kabarnya ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Alam nasyrah laka sadrak, apakah belum kami lapangkan dadamu? Ternyata rasa sempit itu letaknya di dada. Rasa sempit itu letaknya di dada. Makanya kita mendengar, mana Pak Haji yang tahun lalu sama dengan kita Ramadan waktu sama-sama itu? Mohon maaf Ustadz, beliau kemarin ada serangan jantung. Serangan jantung itu di dada, yang berdegup, yang berdetak di sebelah kiri. Kalau dipegang terasa itu berdegup, berdetak. Kalau yang normal itu, tapi kalau dia kena serangan, biasanya detak jantung itu tidak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Makanya dilapangkan Allah dada. Kenapa orang dadanya itu tidak tenang? Di antara penyebabnya adalah banyak hutang. Makanya Nabi mengajarkan 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. 8 ini berproses. Yang pertama minal hammi, kesusahan hati, galau, gundah gulana. Wal hazan, mulai muncul kesulitan-kesulitan hidup. Wal ajzi, mulai datang sifat lemah, lesu, letih, loyo, lunglai. Wal kasal, malas, selonjoran, nggak mau kegiatan, nggak sholat, nggak mandi, tapi makan. Wal jubni, pengecut. Wal bukhli, pelit, kikir, medit.
Wa ghalabatid daini, dikuasai hutang piutang. Wa ghalabatir rijal, mulai dia dikuasai orang. Kalau kita sudah dililit utang, maka pasti akan dikuasai orang. Takut dengan debit kolektor. Mendengar suara motor, mencret. Stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Ini Ustaz Somad ceramah kok cerita utang kayaknya nyindir saya. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Kenapa Ustadz itu kalau ceramah sepertinya nyindir kita aja? Sebetulnya Ustadz itu nggak juga tahu siapa masalah itu, jamaah punya masalah. Tapi kalau saya lihat dari senyum jamaah subuh ini orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang, utangnya lunas. Banyak juga ternyata. Makanya Allah pertama kali meyakinkan kita, alam nashrah laka sadrak. Sebelum mulut kita ngomong, Allah sudah kuatkan hati kita duluan. Alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Orang yang dadanya sempit itu rasanya seperti apa? Ka'annama yas'adu fis sama, seperti naik ke langit. Ayat ini turun sebelum pesawat Boeing 747 ditemukan. Kenapa Allah bisa bercerita bahwa orang yang hatinya sempit itu ka'annama yas'adu fis sama? Padahal cerita tentang naik ke langit orang belum tahu. Orang baru bisa memahami ayat ini secara sempurna setelah ditemukan naik pesawat. Ketika pesawat take off, disitulah kita merasakan yas'adu fis sama. Terasa sempit dada, sesak. Makanya sebelum naik pesawat itu orang berdoa dulu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, bismillahi majraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Orang yang nggak percaya sama Tuhan ngejek sama orang yang berdoa. Apa berdoa kalau pesawat mau meledak ya meledak aja. Orang yang berdoa itu sebenarnya dia ingin menenangkan batinnya, sehingga ketika pesawat itu nanti naik, dia sudah tenang berserah kepada Allah. Belum pesawat take off, dia sudah tertidur duluan. Berapa banyak orang naik pesawat sudah baca doa, belum pesawat take off, dia sudah tidur duluan. Siapa itu? Saya sering naik pesawat itu, belum take off, sudah tertidur, bangunnya malah dibangunkan. Pak, sudah landing. Begitu bangun, kok koyok bidadari, rupanya pramugari. Jadi sebenarnya fungsi doa itu untuk menenangkan kita. Tapi orang yang nggak percaya sama Tuhan, dia malah ngejek orang yang berdoa. Ketika pesawat take off, dan ternyata nggak berapa lama terjadi turbulensi, masuk ke dalam ruang hampa udara, lewat di dalam awan, tiba-tiba pesawatnya turun. Yang ini, ya wes turun. Ya sudah tidur, sudah tenang. Tapi yang tidak berdoa tadi langsung kaget dan berkata, oh my God. Katanya nggak percaya Tuhan. Tapi ketika pesawatnya turbulensi, dia berkata, oh my God. Katanya nggak percaya Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan. Itu oh my God spontan. Sebenarnya di lubuk hati yang paling dalam, dia percaya kepada Tuhan, cuman nggak mau beragama. Namanya agnostik. Sekarang lagi tren. Kamu Islam? Enggak. Kamu agama ini? Enggak. Kenapa? Tuhan terlalu besar untuk diklaim satu agama. Puitis ngomongnya. Begitu dicabut malaikat maut, mau ngomong apa? Datang malaikat maut mencabut nyawamu, apa yang kau ucapkan? Kita jelas mengucapkannya, la ilaha illallah. Orang ini ketika dicabut malaikat maut, kamu ngomong apa? Terlalu besar untuk diklaim. Orang sehebat Albert Einstein sekalipun, dia termasuk orang yang karena melihat kenakalan-kenakalan tokoh agama, akhirnya dia tidak percaya kepada agama. Tapi pas ditanya, kamu percaya sama Tuhan? Kata dia, akal terlalu sempit untuk memahami apa yang terlihat. Ada yang fisik, tapi ada yang dibalik yang fisik ini disebut ahli filsafat dengan metafisik. Ahli-ahli fisika itu pun mengatakan hanya 30% kepala manusia bisa menangkap yang terlihat ini. 70-nya tidak bisa dicerna oleh akal. Maka kata dia sampai pada kesimpulan ada pencipta alam semesta. Namanya siapa? Ya nggak tahu. Nggak tahu dia siapa nama pencipta alam ini. Bayangkan orang yang yakin sama Tuhan tapi nggak mau beragama, nggak mau masuk Islam. Lalu dia menyebut Tuhan itu siapa? Dia namanya dia buat sendiri. Bayangkan kalau orang nggak percaya sama agama lalu minta sama Tuhan. Oh, X. Tuhannya X namanya. Makanya Allah mengajarkan, kata filosof Yunani perlu 500 tahun untuk berpikir menemukan Tuhan. Karena Allah sayang sama kita.
Ya sudah, kamu nggak usah mikir, saya langsung, aku kirimkan langsung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia yang mengajarkan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi, sampai pada akhirnya Ya Ahad, Ya Somad. Allah SWT minta kepada dia sampai akhirnya Ya Waris, Ya Sabur. Tahu kita siapa yang kita minta, tahu memohonnya kepada siapa? Ya Allah. Idza qulta ya Rahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau engkau katakan ya Rahman, saat itu engkau sedang menyebutkan sifat ya Rahmah, yang kasih dan sayang. Begitu engkau mengatakan ya Aziz, faqad wasaftahu bil izzah. Tapi ketika engkau mengatakan ya Allah, faqad wasaftahu bi jami'i sifati kamalihi wa jalalihi. Ada sifatul kamal, kesempurnaan, ada sifatul jamal, keindahan, ada sifatul jalal, kekuasaan. Ketika Allah mengatakan Anal Muntaqim, aku Tuhan yang membalas segala kejahatan, saat itu dia sedang bersifat dengan sifat Al-Jalal, kekuasaan. Tapi saat Allah berkata Anar Rahman, makanya ketika membaca Al-Quran yang pertama kali dibuka adalah Bismillahirrahman. Bayangkan ada pezina, pemabuk, peminum khamar, na'udzubillah, mau taubat, buka Quran Bismillahirrahmanirrahim, nggak jadi taubat. Dengan nama Allah yang maha membalas segala dosa, oh nggak jadi taubat. Tapi begitu lembutnya Allah, buka Quran Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang menyayangi semua makhluk. Apa beda Rahman dengan Rahim? Rahman yang minum khamar dapat Rahman, yang berjudi dapat Rahman, yang berzina dapat Rahman. Seandainya tidak ada Rahman, maka orang yang buat dosa itu tidak mendapatkan rahmat Allah. Tapi Allah membuka pintu semuanya, sehingga yang mabuk, yang berbuat maksiat, yang berdosa tetap dapat rahman. Sampai akhirnya Allah membukakan pintu hatinya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum mendapat hidayah dibukakan Allah pintu hidayah. Saya sudah doakan sahabat saya nggak dapat hidayah, Pak Ustadz, doakan supaya dibukakan Allah pintu yang lahatnya. Oh, tidak boleh kejam. Sedangkan Allah saja membukakan pintu rahmatnya, kenapa kita malah lebih kejam daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika itu dikatakan Allah, Alam nashrah laka sadrak. Ternyata rasa sempit hidup itu letaknya di dada. Di dada atau di kepala, Pak Ustadz? Jantung itu fungsinya menyemburkan darah. Darah itu disemburkan dari dada. Dari dada inilah dia naik ke otak. Makanya kalau kurang oksigen dari jantung ke otak, itu dia mulai sakit kepala. Dan kebanyakan iklan sakit kepala itu laki-laki. Cobalah tulis di Google itu, iklan sakit kepala, pilih image. Ada memang perempuan, tapi nggak terlalu banyak. Kebanyakan laki-laki. Makanya laki-laki itu kadang kalau dia bawa motor di lampu merah, mijit kepala. Atau pas lagi dengar pengajian, mijit kepala. Atau di masjid ini nggak ada. Ini semua alhamdulillah sehat semua. Jadi letaknya kesusahan itu di mana? Letaknya di hati. Hati itu kan ini Pak Ustadz, yang di tengah ini. Makanya jangan tusuk ini, sakit, namanya ulu hati. Hati ini di tengah nih, liver. Yang Ustadz bicarakan tadi itu yang seperti jantung pisang, karena bentuknya seperti jantung maka disebut jantung. Sebetulnya yang Ustadz bicarakan ini alam nashrah laka sadrak, dada. Dada kan ada kanan, ada kiri, ada tengah. Yang mana? Nabi menunjuk at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna 3 kali. Jadi kalau gitu bukan di sini, bukan. Jadi kalau begitu terjemahnya jantung. Oh enggak, hati. Yang satu bilang jantung. Oke, kita damaikan mereka, jantung hati. Sebenarnya penggunaan kata hati itu hanya kiasan saja. Karena hati adalah liver. Makanya orang yang kena sakit di hati disebut dengan sakit liver. Tapi penyakit hati, hasad, dengki, itu sebetulnya letaknya di jantung. Penggunaannya jantung. Dia disebut dengan jantung karena memang bentuknya seperti jantung pisang dan besarnya sebesar genggaman tangan sesuai dengan besar tubuh. Jadi jantung saya ya sebesar ini. Ananda, Adinda, Habib ya sebesar tangan beliau. Bapak ya sebesar tangan bapak. Sebesar itulah dia di dalam. Dan kalau dia sudah rusak, maka kata Nabi SAW, ala fil jasadi mutrah, di dalam badanmu ini ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut jadi rusak. Jadi kalau kita lihat ada orang yang tenang, menenangkan, menyejukkan, maka sesungguhnya yang tenang itu adalah
jantungnya. Siapa yang membuat jantung ini menjadi tenang? Huwallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Allah yang menurunkan ketenangan. Ketenangan bukan kuasa kita. Walaupun dia di dalam tubuh kita. Berapa kali kita bangun pagi nggak ada masalah apa-apa, tapi kita risau, susah, nggak tenang, nggak tahu apa masalahnya. Tiba-tiba saja hati ini risau, mengusir gundah gulana, kacau balau hati. Gimana perasaanmu pagi ini? Seringkali malah teman nggak pernah nanya, sahabat nggak pernah nanya. Yang selalu nanya perasaan kita itu Facebook. Bagaimana perasaanmu hari ini? Lalu kita langsung update status, seperti benang layang-layang yang kusut. Perasaan kita. Makanya ketika kita bangun pertama kali, kita langsung bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ungkapan orang bahwa dia bersyukur kepada Allah, semuanya diserahkan kepada Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kita lakukan. Duduk di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. 4 balasan Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Makanya kalau ada jamaah yang tertidur, saya belum pernah seumur-umur marah ke jamaah yang tertidur. Kenapa? Berarti ngajinya sudah masuk ke hati. Berarti dia sudah sampai pada maqam sakinah. Tinggal mawaddah warahmah. Allah, Nabi yang nyebut. Allah yang menyebut, "Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Bagaimana memasukkan sakinah? Duduk di masjid, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat-malaikat yang membawakan rahmat kasih sayang Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah membanggakan mereka kepada para malaikat. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, berperang, menumpahkan darah. Sampai detik ini 2026 memang perbuatannya menumpahkan darah. Siapa namanya? Donald Bebek. Hobi menumpahkan darah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau hanya sekedar manusia yang mensucikanmu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami mensucikanmu, kami bertasbih nggak pernah putus. 70.000 malaikat setiap hari, bertambah terus sejak diciptakan Al-Baitul Ma'mur sampai hari ini. Malaikat yang diciptakan Allah setiap hari 70.000 dalam hadis sahih. Tidak pernah berkurang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enggak ada ruginya Allah seandainya manusia ini semuanya nauzubillah menjadi kufur kepada Allah, karena malaikat cukup. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu tidak tahu. Nanti akan ada orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berperang bersamanya, tidak pernah makan bersamanya, tidak melihat wajahnya, tapi percaya kepadanya di zaman fitnah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Betapa indahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berada berdua di atas Jabal Thur. Ketika itu idhuma fil ghari, ketika mereka berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan sedih, jangan cemas. La tahzan, sampai jadi satu buku yang bestseller. La tahzan, don't be sad. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ternyata untuk menenangkan hati. Masya Allah, waktu sudah habis. Hebatnya masjid kita. Saya di beberapa masjid itu memang macam-macam cara ngasih tahu. Ada yang pakai kertas, Ustaz Somad, waktu sudah habis. Tapi di masjid kita ada tandanya langsung. Sudah lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu. Karena kadang Ustaz ini kalau udah megang mikrofon lupa waktu. Itu perlu dibuatkan belnya. Tit. Itu tanda matahari sudah terbit untuk waktu Surabaya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau hati sudah tenang, senyumnya merekah seperti jamaah subuh ini. Kalau dari bunyi aminnya seperti kurang yakin kelihatannya. Kalau hati sudah tenang, ringan tangan berbagi. Kalau hati sudah tenang, maka semangat untuk bekerja, beraktivitas. Sebelum matahari terbit, tenangkan dulu hatimu. Kalau hati sudah tenang, baru bisa menenangkan orang lain.
Kepala rumah tangga, suami, bagaimana dia mau menenangkan istrinya, menenangkan anak-anaknya kalau dia sendiri seperti kekacauan yang terjadi di Selat Hormuz? Tenangkan dulu hati. Makanya ketika orang berwudu, dia sedang menenangkan hatinya. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Setelah itu dia masuk ke masjid, langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Masuk dia ke dalam masjid, selama dia di masjid itu, Masya Allah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ini penting, di masjid-masjid sekarang sudah nggak ada lagi babus salam. Ketika kita masuk pintu babus salam, ada tiang sebelah kiri, itu dulu tulisan di tiang itu bulat, nawaitul i'tikaf dulu. Sekarang sudah ditutup jadi la ilaha illallah. Perhatikan nanti, insya Allah panjang umur sehat badan kita akan berangkat umroh, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Dulu saya melihat tulisan di tiang sebelah kiri waktu masuk babus salam di Madinah, tulisan nawaitul i'tikaf dulu. Sekarang ditutup nawaitul i'tikaf, ditulis la ilaha illallah. Kenapa ditutup? Karena menurut mereka tidak boleh melafalkan niat. Itu bukan sembarangan. Saya Pak Ustadz beberapa kali umroh nggak pernah ngelihat tulisan itu. Karena kamu terlalu sibuk mencari tempat batu cincin. Siapa yang Ustadz maksud? Saya. Karena saya suka dengan batu cincin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sedang berada di dalam masjid, malaikat mendoakannya dua. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosanya, Allahumma arhamhu, rahmati dia. Sampai kapan? Sampai wudunya batal atau dia keluar dari masjid. Bayangkan, itulah yang menenangkan hati. Turunnya malaikat itu menenangkan hati. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Turun malaikat. Tapi jangan gara-gara ceramah ini pulang dari sini lalu semuanya ngaku ketemu malaikat. Setelah malaikat Jibril pergi, lalu Nabi nanya, siapa yang tahu tadi yang datang itu siapa? Nggak ada yang tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu malaikat Jibril. Hadis tentang akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, akhbirni an amaratis sa'ah. Tadi yang datang itu Jibril alaihissalam. Sampai-sampai orang selevel Sayyidina Umar bin Khattab pun nggak tahu kalau itu malaikat Jibril alaihissalam. Tiba-tiba sekarang ada yang ngaku ketemu malaikat Jibril. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada orang yang ngaku ketemu malaikat Jibril, malah nyuruh malaikat Jibril turun. Jibril turun. Videonya viral. Udah dapat videonya? Kalau belum nanti saya share. Saya nggak heran ketemu orang seperti itu. Yang namanya Dajjal. Yang saya heran kok ada yang ngikut, ada yang percaya. Saking banyaknya orang gila sekarang. Orang yang waras ragu dengan kewarasannya. Ini yang terjadi zaman sekarang. Saking viralnya orang gila, sampai orang waras pun ingin jadi. Saya nggak ada ngomong begitu. Coba nak, jangan sebut Makoli. Coba nanti sekali-sekali main-main ke rumah sakit jiwa. Begitu kita sampai di pintu gerbang, di samping security biasanya ada orang-orang gila duduk di situ. Dia akan nanya, sudah lama gila? Kita dengan yakin mengatakan, kamu yang gila, saya waras. Lalu kita pun masuk ke dalam. Sampai di dalam, orang-orang gila sudah berbaris, bertepuk tangan. Orang gila, orang gila. Kita masih yakin, saya waras, kamu gila. Masuk ke dalam, ketemu yang lebih gila lagi. Orang gila, ada yang bisa dibantu? Kita mulai ragu. Jangan-jangan saya yang gila, dia yang gila. Makanya orang waras ini mesti sering ketemuan. Kalau orang waras gak sering ketemu, sendirian, hanya berteman handphone, dan yang dilihat orang gila, yang berpesan orang gila, lama-lama orang waras ragu dengan kewarasannya. Itu yang sedang terjadi sekarang. Makanya kita mesti ketemu sehari 5 kali nih antara yang waras ini. Kalau sudah ketemu jamaah, alhamdulillah. Kalau dia nggak datang, sudah mulai gila. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kulapangkan dadamu? Ini sama-sama kertas. Ini kertas yang asal muasalnya sama dari pohon kayu yang ada di hutan, dipotong, lalu kemudian sebagiannya diekspor ke luar negeri, sebagiannya dipotong dijadikan bubur kayu, namanya pulp, P-U-L-P, pulp. Pulp, bubur kertas. Kalau memang dia dari kertas, kenapa warnanya putih Pak Ustadz? Kertas, kayu kan hitam, dicuci dengan batu kapur.
Setelah dicuci dengan batu kapur, maka buburnya itu menjadi putih bersih seperti bubur ayam. Lalu kemudian nasib kertas macam-macam. Ada yang jadi tisu. Inilah yang akan mengelap keringat Ustaz. Ada yang nasibnya lebih malam, jadi tisu gulung di toilet. Nggak usah diceritakan apa tugas dia. Tapi ada kertas yang tidak disentuh kecuali oleh orang yang berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Mana dia? Itulah kertas yang ada di tiang masjid kita. Sama-sama. Kertas itu dengan kertas ini asalnya sama. Tapi kenapa kertas itu dimuliakan? Kertas itu diletakkan di dada. Kertas itu dicium. Kertas itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang berwudu. Karena di kertas itu ada kalam Allah, firman Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau dilihat dari susunannya, ini Quran ini sepertinya jarang dibaca. Ustaz nggak boleh suuzon Pak Ustaz. Itu karena mau ada acara subuh ini maka disusun rapi seperti itu. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi lisan kita boleh jadi asalnya sama, hati kita pun boleh jadi asalnya sama. Tapi kenapa hati ini bisa tenang? Karena di dalamnya ada kalam Allah. Inilah dia adik-adik dari Sulaimaniyah. Betul? Untung betul. Coba kalau salah. Nggak boleh baca Quran pakai bahasa Arab. Nggak boleh azan pakai bahasa Arab. Siapa yang azan pakai bahasa Arab digantung. Masjid dirobah jadi museum. Nggak boleh berzikir ramai-ramai, tangkap. Tarekat Khistiyah bubarkan. Tarekat Naksabandiyah bubarkan. Nggak boleh pakai hijab, perempuan dibuka atas, dibuka di bawah. Mustafa Kemal Atatürk. Tapi ada seorang laki-laki, dia fokus membacakan Al-Quran kepada muridnya. Dia punya metode sendiri. Kalau ngapal Quran, halaman 1 juz 1, halaman 1 juz 2, halaman 1 juz 3, halaman 1 juz 4. Begitu metode dia mengajarkan hafal Quran. Namanya Syekh Sulaiman Tanuhan. Dan apa yang terjadi setelah 100 tahun? Pondok tahfiz Quran terbesar di dunia, dari Amerika, Eropa, Australia sampai Asia, bukan Al-Azhar Kairo Mesir, tapi dari negeri yang pernah tidak boleh azan berkumandang, yang menutup masjid jadi museum. Dari situlah penghafal Quran ini, Al-Quran dimasukkan ke dalam hati, hati menjadi tenang. Makanya mudah-mudahan kita dapat mantu yang penghafal Quran, insyaallah. Tolong bapak-bapak yang mau cari mantu, nanti masukkan saya dalam panitia fit and proper test. Saya datang ke Surabaya setahun sekali. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Hanya 3 malam, nggak boleh lebih. Dikhawatirkan kalau lebih buka cabang. Ustaz Somad mohon nanti jadi tim fit and proper test. Siap. Yang akan menguji nanti adik-adik dari Sulaimaniyah. Mantap. Kamu yang mau jadi mantu Pak Haji, jamaah kami? Iya. Siapa namanya? Namanya Al-Kautsar Pak. Baca surat Inna A'tainaka Al-Kautsar. Sampean siapa namanya? Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Memang nama saya Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu Pak. Baca Kulhu. Innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Ada seorang laki-laki dari mulai sholat isya sampai subuh tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, ayatnya qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilaporkan ke Nabi Muhammad SAW. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya Rasulullah, ya ini sahabat ayatnya qul huwallah terus gak ganti-ganti. Apa jawab Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan Nabi tidak pernah menegur orang yang sholat ayatnya qul huwallah. Ini menguatkan keyakinan yang belum hafal Quran. Dia kalau hafal Quran tuh, kalau di dalam itu 30 juz, itu bentuk pecinya begini. 30. Nah, kalau yang begini, ini juz 30. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Al-Quran masuk ke dalam hatinya. Seandainya Al-Quran ini terbakar, semua kertas hanyut karena banjir bandang, apakah Al-Quran hilang dari dunia? Tidak. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bisa dibakar, Al-Quran tidak basah karena air, karena Al-Quran ada di dalam hati. Itulah yang disebut Allah, alam nashrah laka sadrak. Hati yang berisi Al-Quran itu. Oh, saya belum bisa mengisinya 30 juz. Juz 30. Juz 30 amma yata'asalun pun belum. Qul huwallah 3 kali. Qul huwallah 3 kali pun belum. Mati aja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru.
permudah, jangan persulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama ini. Makanya kalau ada yang mau masuk Islam, saya ini banyak dosa Pak Ustadz, saya pezina, saya pelakor, saya penjahat, Allah mengampunkan segala dosa-dosa. Begitu. Katanya sholat itu susah Pak Ustadz, sholat aja, baca Al-Fatihah, sah, ayat nanti nyusul. Ini kita orang baru mau masuk Islam, nanti sholat zuhur, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ada tahajud, ada witir. Nggak jadilah masuk Islam. Kita permudah. Tapi jangan asal mudah-mudah, jangan orang yang sudah beragama lama berislam kita permudah sesuai dengan ajaran Islam. Ngaji, makanya kalau ngaji insya Allah, alam nashrah laka sadrak, apakah belum kulapangkan dadamu? Habis alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, ku lepaskan, ku copotkan, ku hilangkan laka wizrak, wa wada'na anka wizrak, segala beban yang membebani hatimu, pikiranmu, maka semuanya sudah ku lepaskan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilepaskan Allah dari segala beban. Tapi kami lihat Ustaz Somad itu kalau ceramah seperti nggak ada beban. Oh, kalau saya ceritakan beban saya, lihat sendirilah komen-komen di Instagram itu, ada aja yang ngejek-ngejek, caci maki. Kemarin waktu saya mau dari Pekanbaru ke Surabaya, transit di Jakarta, Ustadz, kita nunggu pesawat, minum teh dulu, minum. Jadi saya ambil roti, saya cocol, saya makan. Komen, kok nggak baca bismillah Bang? Somad mukanya kok kayak penyakitan. Tapi kami ngelihat Ustadz kok nggak pernah balas ya. Kenapa komen-komen di Instagram, di YouTube, TikTok itu Ustadz nggak pernah balas? Berarti Ustadz sudah lapang hatinya. Saya nggak tahu passwordnya. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu, celakalah orang yang tidak mengenal dirinya. Kita mesti kenal diri kita. Saya tahu bahwa saya orangnya emosi, saya marah, saya akan balas karena saya ngerti tentang diri saya. Maka jangan baca komen, baca satu, jangan baca. Jangan baca. Saya tahu orangnya langsung respon. Kalau ada macam-macam respon, maka saya mengerti tentang diri saya. Jadi Ustadz nggak balas tuh kenapa? Saya serahkan semua ke admin. Serahkan semua kan. Makanya jangan jamaah ini, Ustadz kok nggak balas DM aku? Karena tidak semua juga komen itu caci maki. Ada juga komen itu, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Nah, untuk menghindari diri kita masuk ke dalam beban, kadang sebenarnya Allah nggak ngasih kita beban, kitalah yang membuat beban itu sendiri. Sudah tahu kita akan di WA orang, nomor kita sebar, kita share, ya tentu banyak orang yang konsultasi. Makanya kalau ada orang yang nanya-nanya ke saya, itu langsung saya alihkan ke admin. Makanya kalau ada, Ustaz kok nggak jawab pertanyaan saya, admin nggak nyampaikan ke saya. Kenapa? Karena ini akan sangat rentan ke diri kita sendiri. Iya, kalau yang nanya itu masalahnya masalah. Kalau dia nanya macam-macam, Ustadz aku mau nyari imam katanya. Langsung saya balas, saya khotib. Nah, jangan kita masuk ke dalam masalah. Kita sendiri yang membuat masalah. Allah sudah ngangkat masalah kita, kita yang buat masalah. Akhirnya tertulis di keningnya banyak masalah. Untungnya Allah masih menutupi kita. Seandainya Allah membukakan hijab, ternyata yang ceramah yang mengatakan marilah kita lapangkan dada kita, rupanya dada dia yang paling sempit. Tapi karena Allah masih sayang, Allah tutup hijab itu, tidak Allah nampakkan. Kalaupun dinampakkan Allah kepada sebagian wali-walinya menutup lisannya, tidak mempermalukan sesama hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Orang kalau memikul beban itu biasanya di pundak. Kalau bebannya ringan, ditenteng di tangan. Tapi kalau beban berat, beras 100 kilo, ada orang nenteng beras 100 kilo? Nggak ada. Beban berat itu biasanya diletakkan di pundak. Itu bentuk kiasan kinayah. Walaupun tidak semua beban itu di pundak. Banyak juga orang bebannya tidak di pundak, tapi di ujung pena, di tanda tangannya. Betapa banyak orang masuk neraka bukan karena tangan, tapi karena tanda tangan. Jangan teruskan. Ini sensitif. Nanti takutnya ceramah ini dipotong lalu dibuat ada backsound mulai. Tangan tidak pernah megang kampak sinsu untuk memotong kayu di tengah hutan. Sekuat-kuatnya tangan ngampak satu batang kelapa sudah lecet satu hari.
tapi tanda tangan bisa menghancurkan 100.000 hektar hutan belantara. Waspadalah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kayu-kayunya disimpan di atas bukit, tapi Allah mau membukakan hijab. Hujan 7 hari 7 malam, yang turun tidak hanya tanah beserta kayu gelondongan. Habis waktu. Lalu orang berkata, Ustadz, itu kayunya adalah kayu yang ditebang oleh gajah, dicabut oleh gajah. Uniknya ada tulisannya 405 garis miring. Gajah mana yang bisa nulis? Saudara yang dimuliakan Allah, belum lagi di akhirat, yaumatublas sarair. Pada saat itu dibukakan Allah segala rahasia. Ini masjid, di samping masjid ada kelas panjang, di samping kelas ada asrama. Masjid, kelas, asrama 3 lantai. Itulah yang menghalang kayu-kayu itu sehingga tidak masuk ke kota. Seandainya nggak ada masjid, nggak ada kelas, nggak ada asrama ini Pak Ustadz, ini di belakang ini kantor bupati, kantor DPRD, hancur rata semua Pak Ustadz. Saya berjalan di atas kayu-kayu itu, tinggi setinggi langit. Oh, ada orang di atas. Hai guys. Saya nggak mau duduk di atas kursi tadi karena saya merasa ada Habib di bawah, maka saya berdiri. Dulu kami diajarkan nggak boleh duduk tinggi dari Habib, maka saya berdiri. Rupanya ada yang lebih tinggi dari saya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya seumur-umur ceramah, baru kali inilah masjid yang isinya emas semua. Biasa ini masjid. Mudah-mudahan yang berwakaf masjid ini diberikan Allah kelimpahan rezeki, dan anak-anak kita semuanya nanti menjadi anak-anak yang soleh. Sebelum kita mati dibangunkannya kita masjid mengalir pahalanya. Insya Allah anak saya kalau membangunkan masjid untuk saya, dia nggak bingung cari namanya, Masjid As-Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Allah taala ingin membukakan beban-beban hidup itu datangnya dari mana? Semakin besar kota, semakin banyak tempat hiburan yang membuat orang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicari orang? Ustadz berhenti ceramahnya jam berapa? Tadi saya mulai jam 5. Jadi saya akan berhenti jam 6. Karena di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai botol 600 ml. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam diri manusia itu ada qalbu. Qalbu diambil dari kata qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Paginya tenang, sorenya meriang. Paginya lapang, sorenya sempit. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, yumsi kafiran, petangnya kafir. Tapi ada yang sudah tetap, namanya fuad. Kalau masih berbolak-balik namanya qalb. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada level fuad. Makanya waktu Isra Mi'raj, ma kadzabal fuadu mara'a fuad. Dia sudah sampai pada level stabil. Yang stabil itu disebut dengan fuad. Yang sudah tidak berbolak-balik lagi namanya mutmainnah. Mudah-mudahan kita mendapatkan mutmainnah. Ketika saya bilang mudah mendapat mutmainnah, semua bilang amin. Ada satu bapak-bapak enggak bilang amin, diam aja. Bapak kok diam? Saya sudah dapat Pak Ustaz. Rupanya nama istrinya Bu Mutmainnah. Orang yang sholat tenang itu namanya tumakninah. Tumakninah tenang. Orang yang tenang mutmain. Kalau dia muannas mutmainnah. Kenapa dalam ayat itu mutmainnah? Karena nafs muannas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang sudah tenang. Makanya kalau kita lihat ada orang yang tenang, jalannya tenang. Ada orang-orang di dunia ini, kalau kita duduk dekat dia, belum ngomong, kita baru duduk dekat, hati kita sudah tenang. Dan saya merasakan itu. Saya pergi ke pondok pesantren, jumpa habaib, jumpa kiai. Saya belum ngomong, baru duduk udah tenang. Padahal maksud saya mau curhat. Begitu duduk, tenang, ya udah nggak ngobrol, pulang lagi. Tujuan sudah tercapai, ngapain ngomong? Ada jenis manusia begitu. Baru cium tangannya, buka peci, minta tiup, baca doa, hati sudah terasa tenang, lapang. Begitu jauh, kacau lagi. Sebetulnya orang di kota besar itu, mohon maaf, pergi ke diskotik. Apa yang dicarinya? Dugem. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Apa sebetulnya yang mereka cari? Mereka mencari ketenangan. Di kantor ditekan atasan. Pulang macet. Begitu nggak macet, alhamdulillah lapang. Rupanya ada razia. Pantasan nggak macet. Sampai di rumah ditekan istri. Saya berani ngomong gini karena nggak ada jamaah perempuan. Ada.
Alhamdulillah. Tapi ini akan diupload. Di mana dia menemukan ketenangan? Akhirnya dia mencari ketenangan di luar rumah. Dia pergi ke diskotik, dengar lagu pop nggak tenang, R&B nggak tenang, lagu metal nggak tenang. Akhirnya makan pil anjing gila. Baru agak tenang dikit Pak Ustadz. Datang polisi beserta BNN, Badan Narkotika Nasional, diperiksa positif. Di kamar sebelah orang mau negatif, malah positif. Di kamar sebelah diperiksa positif, maunya negatif. Memang kalau belum sarapan belum nyambung memang. Ada yang mau positif ternyata negatif, ada yang negatif ternyata positif. Emang dunia ini sudah kacau balap. Di mana ketenangan itu? Maskan. Diambil dari kata sakinah. Maskan. Aina taskunu. Di mana kamu tinggal? Mestinya bukan aina taskunu, aina tajlisu. Tapi kenapa kalau kita nanya alamat orang, aina taskunu, di mana kamu menemukan ketenangan? Makanya saya menemukan di rumah. Makanya nanti kalau ditanya orang, aina taskunu fi qalbik. Di mana kamu tinggal? Di hatimu. So sweet. Ini untuk bahan yang belum nikah. Mana boleh mengatakan itu kepada orang yang gak mahram Pak Ustadz. Justru itu diucapkan bagi yang sudah menikah. Begitu nanti istrinya nanya, kamu lagi di mana Mas? Di hatimu sayang. Yang senyum malah yang belum nikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan mengangkat namamu. Tapi syarat nama itu diangkat 3 ini mesti. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Setelah lepas kita dari 3 level ini, barulah Allah angkat nama di atas nama yang lain. Namanya diangkat bukan di level 2, 3, 4. Namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada nama Allah di pintu. Dan di sebelah kanannya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada nama Allah, di sampingnya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh menulis nama Muhammad di samping nama Allah. Berarti satu level Allah dengan Muhammad. Ada ceramahnya di YouTube, nanti saya share. Padahal menulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping nama Allah itu adalah hadis tentang Nabi Adam. Lamma khalaqtani, ketika kau menciptakan aku, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam diriku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang arasy ada nama yang bersanding dengan nama. Nama itu adalah nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat lengkapnya dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Nama Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Itulah dalil kenapa nama Muhammad SAW tertulis. Lalu kenapa ada nama di bawah itu? Abu Bakar Siddiq, Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa ada nama itu tertulis? Untuk membedakan dengan masjid yang memaki Abu Bakar dan Umar. Karena ada orang yang tidak mau nama Abu Bakar dan nama Umar, maka ditulislah Abu Bakar. Biasanya melihat itu 3. Pertama biasanya ditulis di mimbar, Abu Bakar, Umar. Biasanya tertulis di mihrab, Abu Bakar, Umar. Ternyata tertulis di pintu, Abu Bakar, Umar. Dan dilafazkan di mulut pada salat tarawih. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita sayang kepada ahlul bait, kita juga sayang kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Berbagai macam kesulitan hidup 2 kali diulang Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, fa inna ma'al usri, satu kesulitan. Inna ma'al usri, satu kesulitan. Karena kesulitan yang pada ayat ini sama-sama ma'rifah pakai alif lam, tapi 2. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama satu kesulitan ada 2 kemudahan. Mestinya itu yang ditulis di belakang mobil itu. Tapi ternyata sekarang apa? Nggak boleh nulis ayat Quran Pak Ustadz. Nggak usah tulis ayatnya, pakai huruf Latin. F-A-I-N-N-A M,A-L usri yusra. Karena kalau tulis ayat khawatir nanti pas nyuci mobil diinjaknya truk itu. Maka ketika orang lagi stres, depresi, bawa motor, bawa mobil, di belakang lampu merah, sedang susah, pas baca
Fa inna ma'al usri yusra. Oh iya, ada kemudahan. Ini kadang enggak. Kita lagi bawa mobil di tol, tertulis di belakang, pulang enggak rindu, enggak pulang malu. Apa ini tulisan-tulisan? Bayangkan orang kecelakaan di tol, yang terakhir yang dia lihat adalah gambar-gambar yang ada di situ. Mati. Makanya kalau kita naik mobil dari Madinah, dari Makkah, itu tertulis di tiang listrik, subhanallah. Gak berapa lama? Alhamdulillah. Gak berapa lama? Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya saat nyetir hati tenang, andai kecelakaan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini enggak, baru beberapa langkah, iklan kulkas. Berapa langkah? Iklan oli. Kalau iklan kulkas ada perempuan, masih masuk akal. Karena perempuan dekat dengan kulkas. Tapi iklan motor, apa hubungannya? Nanti kasih jawabannya ke saya. Fa'idha faraghta fansab. Jangan pernah ada kosong dari kegiatan. Habis sholat subuh ini apa kegiatan? Makanya anak-anak tahfiz Quran nih murojaah, ngapal hafalan baru, nyetorkan hafalan, yang beraktivitas. Nggak boleh kosong. Makanya kalau ditanya apa kegiatan sekarang? Ya nunggu setan datang. Nggak boleh, mesti terus ada visi misi ke depan. Fa'idha faraghta fansab. Selesai dari satu amal, pindah ke amal berikutnya. Nabi itu kalau sudah cerita tentang amal, saat pacul besi itu kena ke batu, memancar cahaya 3 kali. Cahaya pertama tadi kulihat kalian membebaskan Yaman. Cahaya kedua kulihat kalian membebaskan Syam. Syam itu 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Cahaya yang ketiga, aku melihat kalian membebaskan Rum. Lataftahunnal Konstantiniyah, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Jadi visi misinya ke depan. 700 tahun setelah Nabi, baru Konstantinopel itu ditaklukkan oleh seorang anak muda, Muhammad Al-Fatih. 19 tahun umurnya, Konstantinopel direbutnya. Sekarang kita nanya ke anak umur 19 tahun, berapa umurmu? 19. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Fa'idha faraghta fansab. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Wa ila rabbika farghab. Berharap hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Berharaplah hanya kepada Allah. Berharap kepada manusia akan kecewa. Dari tadi Ustaz Somad kok ngelihat ke sana, jamnya di situ. Tapi ada yang dekat supaya nggak terlalu kelihatan saya ngelihat. Itu yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Maukah bapak-bapak, adik-adik memaafkan silap-khilaf saya? Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Ada pantun terakhir. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Puncak dari ngaji bukan ceramahnya, tapi doanya. Aminkan doa Sayyidil Habib yang insya Allah kita dapat keberkahan dari lisan yang di situ mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.